Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kebenaran iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi kami, ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan di hari ini. Sehingga saat kami melangkah dalam kehidupan kami di hari ini, kehidupan kami senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, yang menyatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Libur yang panjang semula terasa menyenangkan, namun terlalu lama libur muncullah kejenuhan. Untuk itu saya mencoba mengisi waktu dengan berkebun, meski hanya tanah secuil, menanam bunga dan memangkas tumbuhan agar rapi dan terlihat cantik. Ranting-ranting yang tumbuh tak beraturan saya pangkas. Beberapa minggu kemudian tumbuh tunas ranting-ranting baru dan membuat tumbuhan semakin cantik. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap rantingnya yang tidak berbuah akan dipotong. Bahkan ranting-ranting yang berbuah pun dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Hal yang sama terjadi pula dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, mungkin sebagian dari kita sedang mengalami proses pembersihan dari Tuhan. Roh Kudus sedang membersihkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kita mungkin merasakan perih dan sakit, bahkan berlinang air mata. Mungkin kita telah berusaha hidup benar, namun sesekali kita jatuh ke dalam dosa atau kebiasaan yang buruk. Alkitab mencatat setelah menyangkal Yesus 3 kali, Rasul Petrus mengalami perjuangan yang panjang hingga akhir hidupnya untuk tetap setia mengiring Yesus. Bahkan Petrus menganggap tak pantas menerima hukuman salib yang sama dengan Yesus. Itulah sebabnya ia minta disalibkan terbalik. Namun semua itu melahirkan benih yang subur untuk pertumbuhan umat Tuhan di seluruh dunia. Kita pun mungkin mengalami hal yang demikian, untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, memerlukan waktu yang lama, bahkan terasa begitu berat dan melelahkan. Kita ingin setiap kehidupan kita dalam mengiringi Yesus, kita tetap setia, namun seringkali kita gagal dan jatuh dalam dosa yang sama. Kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Surat Galatia 5 ayat 22 hingga 23 memaparkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita telah berhasil menjauhi keinginan duniawi dan menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan kita? Apakah kita berhasil menghalau nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan perbuatan daging? Saat ini, mungkin kita mengalami berbagai proses pembersihan dari Tuhan. Hidup terasa sulit dan menyesakkan, tapi marilah kita tetap setia, karena Allah berfirman, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Wahyu 3 ayat 19. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, ya Tuhan. Walaupun saat ini kami mengalami proses pembersihan yang dari Tuhan,
hidup kami terasa sulit dan menyakitkan. Namun kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, atas segala yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tuhan telah mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami akan senantiasa menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan kasih-Mu, agar Tuhan senantiasa membentuk kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.